Jadi di pesantren itu miniatur kehidupan masyarakat ya. Betul, Pak. Sekarang Pak Mautukin merasakan sendiri ya. Betul. Saya itu, Pak, kalau nggak nggak di pondok, belum tentu saya bisa bergaul pada masyarakat kecil kok. Dan belum tentu bisa jadi DPR ya. Ya pasti. Salah satunya itu doa-doa para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita bicara dengan Bapak Maftukin, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Apa kabarnya Pak Maftukin? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Seger ya Pak ya? Seger. Seharian aktivitas bisa mampir ke sini. Ya, saya tujuannya kan pertama kunjungan kerja dan kemudian ini kan menimba ilmu di MI Miftahul Alaqiyah. Oh gitu. Wabil khususnya kan Bapak Arif ini kan dulunya kan kakak alumni saya, Pak, di Pondok Pesantren Rodotul Tholibin. Oh iya. Beliaunya ini kan luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa lagi dirimu karena masih muda tapi sudah 2 kali jadi anggota dewan. Amin. Baik, Pak Maftuhin, cerita-cerita Pak Maftuhin. Yeah, ini menurut pengamatan kita dari jauh sih bagus karena nyatanya nyalon 2 kali juga jadi. Amin. Nah itu kira-kira apa Pak yang dilaksanakan sehari-hari dulu waktu jadi pertama, kemudian apakah saat ini masih dilaksanakan, kira-kira apa Pak? Bisa cerita Pak? Ya ceritanya masih jadi yang Maftukin yang dulu, Pak. Jadinya ya apa adanya lah. Jadi saya tuh bergaulnya itu tidak pilih-pilih, Pak. Ya kalau untuk mempertahankan suara agar lebih eksis itu kan ya kita menjadikan diri kita sendiri dan bergaul pada masyarakat. Terus Pak Maftukin ini berarti periode kedua ya Pak ya? Alhamdulillah kedua ini. Kedua ya? Kedua. Oh luar biasa ini. Cukup ini cerita aja Pak ya? Gimana? Jadi kalau kita menjadi sebuah pemimpin, itu akan mendapatkan suatu manfaat yang lebih besar karena kita itu didukung dengan kekuasaan Pak. Oh gitu. Jadi saya tuh masih teringat apa yang diutarakan Kiai Baudin yang dinaruhkan itu, bahwa sesungguhnya kekuasaan itu kalau dipegang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kehancuran yang akan datang di suatu negara Pak. Jadi kita terpanggil untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan bagaimana caranya suatu negara ini bisa menjadi Baghdadun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Kita harus maksimal memperjuangkan rakyat dan adanya kekuasaan itu kita rebut untuk memperjuangkan untuk negara dan Indonesia yang lebih maju. Oh gitu, luar biasa ini prinsipnya. Ini dari ngajinya Pak Yai ya ini. Iya, alhamdulillah saya sering suara ke beliaunya itu. Oh gitu ya. Luar biasa ini. Ada beberapa hal dari Pak Yai bisa diserap dalam kehidupan Pak Maftuhin. Terus Pak Maftuhin, kabarnya selama jadi anggota DPR dulu juga selama periode pertama, Pak Maftuhin juga sering menyapa warga untuk apa itu bagi-bagi sembako atau apa itu, ceritanya gimana itu Pak? Gini Pak, jadi saya mempunyai semacam program atau semacam keinginan bahwa kalau saya menjadi anggota DPR, ya salah satunya untuk memberikan pelayanan atau memberikan bukti bahwa ini saya kerja untuk rakyat, ya seperti itu. Jadi saya mempunyai cita-cita, bukan janji. Cita-cita itu bagaimana caranya seluruh pemilih saya itu mendapatkan manfaat dari saya. Jadi kan ibaratnya itu aku yo enak, rakyatku yo kudu enak Pak. Betul ya, karena mendapat materi juga Pak Maftuhin juga bisa berbagi materi. Betul. Luar biasa ya. Saya itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Pak. Banyak yang di sana itu mencari nafkah aja susah Pak. Dan saya ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mencari nafkah. Dan sebagian harta kita itu kan milik bagi orang-orang tersebut. Kalau saya ini menjadikan wakil rakyat seperti ini, kalau tidak ingat pada rakyatnya, secara langsung Mbak, biji rakyat bosan gak arah nyoblos meneh, kaping loro yo hinaan cercaan dan makian pasti datang untuk tidak sendiri. Iya, luar biasa ini. Padahal ini kalau bagi-bagi sembakonya tidak mendekati masa pemilihan ya. Dari awal setiap 3 bulan sekali katanya gitu ya. Iya, jadi saya itu jadi DPR Pak waktu periode pertama sampai sekarang 6 tahun Pak. Jadi ibaratnya uangnya ora ujuk-ujuk. Semua tuh butuh proses. Gitu ya. Iya. Jadi saya kedepannya itu insya Allah optimis dan apa yang saya
kerjakan ini mudah-mudahan istiqomah, Pak. Istiqomah ya. Iya. Terus dulu ceritanya awal mau jadi DPR itu gimana, Pak? Secara materi kan panjenengan sudah bagus. Ada bisnis, ada usaha. Ceritanya dulu saya nggak punya niatan, Pak, untuk jalan DPR. Ya. Sebenarnya itu kan background dari orang tua saya kan kebetulan iwak. Jualan ikan ya. Jualan ikan. Karena daerah Tuban, daerah pesisir ya. Cita-cita saya itu habis nikah itu saya pengen punya usaha kecilan lah ikan. Tapi berhubung orang tua itu kan mempunyai keinginan bahwa anaknya diberikan pendidikan dan bagaimana caranya memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi bapak saya atau keluarga saya itu, "Cung, wis coba nyalon DPR wae." Menawa kowe iso ngekei manfaat kanggo masyarakat baik. Bagaimana anaknya ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan ujuk-ujuk seperti itu, prosesnya panjang, Pak, itu. Gitu ya? Gak instan. Gak instan ya. Luar biasa ini. Jadi ada dorongan dari orang tua. Betul. Terus kabarnya pas periode pertama itu juga ibaratnya Pak Maftuhin juga menikmati juga nggak menikmati. Ceritanya gimana ini, Pak? Hampir 3 tahun itu saya itu galau, Pak. Galau gimana? Galau itu janjian iki duniaku atau tidak. Jadi banyak ilmu yang saya peroleh dan nanti saya harus menyesuaikan kepada teman-teman karena di politik itu kan dinamis, Pak. Dinamis kadang itu maaf ya, komitmen kita kepada seorang A kemudian jadi B itu kalau kita tidak dalam arti berpikir secara panjang kejebak, Pak. Kejebak serius gitu ya. Maaf ini saya bicara ini agak-agak saya perhalus, Pak. Iya, memang banyak orang tergiur jadi DPR. Iya. Terus kadang juga ada juga berita-berita di TV ada DPR yang tergiur apa. Betul. Dan alhamdulillah Pak Maftuhin belum tergiur banyak ya. Saya gini, Pak. Alhamdulillah saya itu natural alami aja. Jadi apa yang saya perlu di depan mata itu saya terima dan saya tidak harus ambisi menjadikan saya mendapatkan jabatan apa-apa di baik itu di DPR maupun di kepartean. Karena sejatinya orang jadi apa aja itu kalau niatnya baik, insya Allah ya jadi baik. Berarti dimanapun tempatnya asal dia bermanfaat. Betul. Oh gitu ya. Betul. Pak Maftuhin ini suka ya sowan-sowanan ke para ulama, suka berdekatan dengan ulama. Itu wajib, Pak. Gitu itu kan saya tuh masih ingat bahwa ulama itu dalam arti umar itu harus dekat dengan ulama, Pak. Gitu ya. Wajib itu. Jadi di saat pemimpin sudah penat atau sudah mentok dalam pemikiran, itu datang kepada ulama itu luar biasa, Pak. Adem ya, Pak ya? Adem karena ulama itu kan secara keyakinan saya itu kan orangnya kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada jalur bebas dengan Allah ya. Iya lah, Pak. Kita kan maaf ya secara logika kan apalagi di dunia pemerintahan kan merah kuning hijau di langit yang biru. Gitu ya. Bisa ke merah, bisa kuning gitu. Kalau ulama itu kan saya posisikan kan kalau warna kan putih, Pak. Jadi putih itu kan bisa menampung segalanya, ibarat analoginya itu lautan. Iya, luar biasa. Tapi luar biasa loh pemirsa ini, Pak Maftuhin ini sekolah, kemudian kuliah di komputer, tetapi juga sempat di pesantren mahasiswa. Sekarang juga berdekatan dengan ulama. Terus aktivitasnya sebagai dewan. Jadi kolaborasi beberapa pengalaman hidup jadi satu. Iya. Pak Maftuhin seperti ini, luar biasa ini. Saya itu ada pengalaman, Pak. Gimana? Ini maaf ya agak melebar. Saya itu kuliahnya kan di Semarang sini, di komputer. Di Semarang ya, Pak? Tapi saya itu tidurnya atau mondoknya di Tugu. Ada pengalaman menarik. Gimana, Pak? Bahwa teman saya dari kampung itu, "Ji, aku tak mampir turu linggonmu ya." Ya nggak apa-apa, silakan. Lah, kebetulan teman saya itu datang di pondok saya, kaget. Dikira di kos-kosan. Iya, dikira di kos-kosan AC atau gimana. Kagetnya, lah kok turunnya kayak iwak pindang. Jadi bukan masalah ikan pindangnya, Pak. Jadi yang saya menarik itu saya tuh banyak mendapatkan ilmu dari sana, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Bayangkan mulai dari ilmu cara bergaul, cara sosialisasi, bagaimana kita menyusikan kepada maaf kepada orang yang di bawah maupun di atas. Kadang itu kan kalau kita tidak bisa bergaul seperti itu, bergaul itu susah, Pak, kenyataannya. Iya, gitu ya. Orang itu kalau bisa di atas, kadang itu sulit untuk melihat ke bawah. Gitu ya. Jadi di pesantren itu miniatur kehidupan masyarakat ya. Betul, Pak. Sekarang Pak Maftuhin merasakan sendiri ya. Betul. Saya itu, Pak, kalau nggak di pondok, belum tentu saya bisa bergaul pada masyarakat kecil kok. Dan belum tentu bisa jadi DPR ya. Ya pasti. Salah satunya itu doa-doa para ulama. Kita logika aja. Iya.
kalau saya itu bicara kepada orang yang secara ekonomi maupun pendidikan di atas, itu logikanya kan biasanya kan tidak bisa diterapkan di kehidupan untuk masyarakat. Gitu ya. Karena masyarakat itu kan cenderung orangnya itu kan cara basa Jawa niku bahasane ndek-ndekan, Pak. Apa yang dibutuhkan gitu. Iya. Iya. Natural ya. Natural. Luar biasa Pak Haji. Ini Pak Haji Maftuhin, ini sudah Pak Haji ya. Masih kecil dulu, masih muda itu sudah naik haji karena memang ekonomi ada di didukung orang tua ya. Tetapi juga memang merayat sekali. Amin. Jadi gampang lah untuk tipologi seperti Pak Maftuhin jadi anggota DPR ini. Iya. Ini kok jadi malu saya ini. Gitu ya. Ya enggak, ini sebagai motivasi Pak. Amin. Jadi kita di podcast pendidikan semacam ini tidak pamer atau tidak mengada-ngada. Kita memberikan motivasi untuk pemirsa podcast pendidikan. Di sela-sela ada di saat ini kan banyak informasi-informasi yang nggak jelas. Kita langsung ngomong dari pelaku langsung untuk memotivasi, sebagai inspirasi. Gitu Pak Maftuhin ya. Oke Pak Maftuhin, masih menarik masalah seputar DPR tadi Pak. Kronologinya jadi DPR tadi gimana Pak? Tadi katanya kan didukung orang tua. Terus gimana tadi? Saya itu alhamdulillah didukung orang tua Pak ya. Dan nanti kan saya tidak sepenuhnya kepada orang tua. Oh gimana itu? Jadi saya itu prosesnya untuk yang periode pertama itu hampir setahun Pak. Setahun. Maksudnya? Mulai dari proses saya itu door to door dari rumah ke rumah, bergaul ke sana ke sini. Sebelum jadi DPR saya itu melawang, bahasa Jawanya melawang Pak. Iya, gerilya ya Pak ya? Gerilya, 9 bulan saya Pak. 9 bulan ya? 9 bulan saya. Luar biasa itu. Hampir sekitar 15.000 orang saya temui. Begitu ya? Luar biasa ini. 9 bulan dan sekitar 15.000 orang tiap malam saya temui. Subhanallah. Gak ada proses ujuk-ujuk, tidak ada. Gak ada ya. Dan akhirnya jadi. Jadi. Iya. Itu dari door to door itu respon yang didatangi mendukung atau istilahnya nyinyir atau bagaimana Pak? Ini Pak. Ya ini salah dalam arti proses kehidupan yang nyata ya ini. Kadang gini. Ini contoh ya. Assalamualaikum. Pak, saya Pak Maftuhin. Pertama saya silaturahmi, kedua minta restu panjenengan dan coblosannya. Jangan lupa benjing nyoblos kula. Jawabannya gini. Ya ono duit ta ora? Ya realistis ini ya. Iya. Ono duit ora? Ya saya jawab insya Allah. Insya Allah ya. Kedua itu Pak ya siapa meneh lecong nak ra kowe. Ada yang gitu juga. Tapi di belakang ya belum tentu Pak. Belum tentu ya. Belum tentu. Iya, jadi cara logika tapi kan saya mempunyai kriteria bahwa si A ini nyoblos atau tidak kan saya mempunyai trik atau ilmu tersendiri. Gitu untuk menganalisa ya. Iya. Orang itu Pak ya kalau tidak biasa berbohong, itu ketahuan 3 unsur Pak. Iya, apa itu Pak? Body language, sorot tubuh, mata, dan cara bicara. Pasti ketahuan. Kalau bukan itu pemain sinetron Pak ya. Gitu ya. Kalau saya biasa berbohong nggak ini? Saya kalau melihat Pak Arif ini kan insya Allah di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Punya teman-teman kayak Pak Maftuhin enak ini ya, dapat ilmu baru. Terus dilanjutkan lagi Pak, gimana tadi ceritanya Pak? Jadi 9 bulan itu saya door to door, kemudian itu saya memetakan Pak, wong ki nyoblos apa ora itu saya mempunyai keyakinan, mempunyai penilaian sendiri. Sehabis itu saya baru lagi bentuk tim sukses. Oh gitu. Iya. Berarti sampean 9 bulan door to door tidak ada tim sukses. Ya, ada mati saya ngajak salah satu karyawan bapak saya atau saudara saya ajak untuk menemani saya. Tapi belum sistematis ini mapping tugasnya apa-apa belum ya. Akhirnya setelah jalan 9 bulan tim masuk. Dan tim saya itu saya sudah berikan daftar pemilih dalam arti mana yang bisa direkrut, mana yang tidak. Saya survei sendiri, saya nilai sendiri, kemudian saya prosesnya matang saya kasihkan kepada tim saya. Gitu. Jadi kalau agen itu tidak agen ganda ya. Betul. Luar biasa ini. Betul. Selanjutnya setelah tim jadi gimana? Ya alhamdulillah tim jadi sesuai rencana. Alhamdulillah jadi luar biasa ini. Terus perasaan setelah jadi anggota DPR gimana Pak ini sekarang pas jadi? Ya saya harus konsisten Pak. Karena saya ini dipilih oleh rakyat. Saya harus memperjuangkan rakyat. Tuban ini bagus loh sekarang, investor juga pada banyak. Ada semen, ada macam-macam itu Pak ya? Betul. Oh gitu. Ini perkembangannya Tuban itu bentar lagi kan ada apa Pak? Apa itu? Itu perusahaan perminyakan. Wah. Yang notabene itu
dari Rusia. Wah, kau berarti kompetitor dari Kabupaten Bojonegoro ini nanti? Iya. Waduh, iya. Kabupaten saya pemirsa ini. betul. Sudah proses ini Pak ya? Alhamdulillah ini baru pembebasan lahan. Ini kan kurang lebihnya kan prosesnya ini tanam saham sekitar hampir 200 sampai 300 triliun. Wah. Nah ini entah nanti kalau ini sudah berdiri atau sudah proses, saya bukan janji Pak, tapi saya harus memperjuangkan hak-hak kewajiban pemerintah untuk masyarakat Pak. Gitu ya. Bahwa sebagian besar itu putra daerah Kabupaten Tuban wajib diberikan pekerjaan yang layak. Wajib diperjuangkan siapapun ya. Bupatinya. Wah luar biasa ini komitmennya ya. Iya. Jadi kalau nggak bisa komitmen periode ini ke periode ke depan ya Pak ya. Iya. Berarti jadi DPR lagi. Alhamdulillah. Bisa aja ini bahasanya politikus ini. Ini kan kebetulan saya kan sekarang di periode kedua ini kan saya di Komisi 4. Komisi apa itu Pak? Komisi yang menaungi pendidikan, kesejahteraan. Dan agamaan. Alhamdulillah banyak usulan-usulan baik itu maupun masjid atau sekolah-sekolah kan. Alhamdulillah bukannya saya ini memberikan menonjolkan saya, tapi karena ini saya di bidang saya banyak yang terrealisasi. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti bidangnya di keagamaan ya. Termasuk yang fokus di Tuban itu kan terkenal Sunan Bonang. Betul. Sunan Maulana Maktum Asmarokondi. Saya dulu sering waktu masa kecil di sana sama bapak saya ziarah. Waktu hal Tuban itu pasti berduyun-duyun. Oh rame itu Pak. Rame. Sampai sekarang rame Pak ya. Rame banget Pak. Jadi siangnya habis duhur. Waktu saya di Bojonegoro kan pemirsa ya, dari Bojonegoro itu siangnya habis duhur atau jam 10 pagi itu pada berduyun-duyun naik bis, ada yang naik truk. Terus malamnya pada tiduran di alun-alun. Oke Pak Mamtuhin, cerita yang menarik sekali. Sekarang berikan motivasi Pak buat kami, buat pemirsa, buat anak-anak muda yang ingin jadi anggota DPR, mungkin politikus. Ingin bercita-cita jadi saudagar ikan. Silakan. Sebenarnya jadi apapun itu gak masalah Pak. Baik itu menjadi politisi atau jadi pedagang atau jadi yang lainnya tidak masalah. Yang penting itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Kalau jadi pedagang bagaimana kita menjadi pedagang yang baik. Kalau jadi pegawai ya bagaimana kita tidak korupsi. Kalau jadi DPR bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Gitu ya Pak ya. Saya masih ingat apa yang diutarakan Pak Kiai kita Pak Khalid ya. Jadi manusia itu yang tujuannya satu, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi ya bagaimana kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa Pak Mamtuhin ya. Kabarnya di rumah juga nanti selepas ini mau bikin podcast untuk saluran aspirasi warga ya, betul Pak? Rencana Pak. Luar biasa. Pemirsa kita dukung ini anggota Dewan Kabupaten Tuban yang mau bikin podcast ini semoga terrealisir ya. Saya foto dulu Pak. Gimana? Jangan lupa like and subscribe. Gitu ya? Karena gratis. Agar dapat informasi. Iyalah. Luar biasa Pak Mamtuhin, terima kasih atas kehadirannya. Amin. Semoga kita bisa bertemu kembali. Siap. Dan nanti setelah podcastnya jadi saya bisa diundang ke sana ya. Pasti Pak. Jalan-jalan ke Tuban ya. Pemirsa demikian podcast pendidikan episode kali ini dengan Bapak Haji Mamtuhin anggota DPRD Tuban. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Dan terima kasih Pak Mamtuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.